Ya, malam hari ini kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin kehidupan kita. Dan secara khusus pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bicara tentang kata sebagai obat atau sebagai bara. Ini menjadi satu perenungan, satu pemikiran kita bersama. Bagaimana kita memahami tentang kata di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita coba ucapkan, yang kita coba tuliskan. Seperti apa sebenarnya ketika berbicara tentang kata itu sendiri. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa ketika berbicara tentang kata, maka itu berbicara tentang unsur bahasa yang diucapkan atau yang dituliskan, merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa perkataan kita setiap hari itu adalah merupakan satu bagian ungkapan yang ada di dalam pikiran kita, yang kita ungkapkan di dalam kata demi kata setiap hari. Entah kita bertemu dengan siapa saja, itu selalu menjadi hal yang biasa yang kita ungkapkan. Tetapi ketika kita belajar bersama-sama berpikir tentang bara, itu sebenarnya berbicara apa? Berbicara tentang obat, itu sebenarnya berbicara tentang apa? Maka di dalam konteks malam hari ini, secara khusus bagi kita sebagai pasangan, sebagai anak muda, mari kita melihat bersama-sama bahwa ketika berbicara tentang kata atau perkataan yang sehubungan dengan bara itu sendiri, maka memberikan suatu pengertian tentang perkataan yang menyakitkan. Itu sama dengan bara. Seperti apa perkataan yang menyakitkan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Secara umum, bicara tentang verbal, bagaimana banyak orang menggunakan kata-kata untuk menyakiti, menghina, mengejek, mengancam, dan mempermalukan seseorang di depan umum. Hal ini terjadi di mana saja, di kalangan anak-anak, baik di sekolah, di kalangan anak muda, baik yang di kampus, di kalangan orang yang berpacaran, itu pun terjadi, bahkan di kalangan kehidupan keluarga. Seringkali ungkapan kata ini muncul, entah disengaja atau tidak, saat-saat tertentu itu muncul sehingga tanpa tanpa kita sadari itu sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat secara umum faktor sosial, maka menyebarkan rumor, mengucilkan atau menjauhi seseorang dari kelompoknya secara sengaja. Ini juga menjadi bagian yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak muda atau sebagai keluarga. Dan hal-hal ini seringkali kita pakai untuk kita berbicara di dalam relasi kita dengan teman, dengan rekan kita, itu kita gunakan. Dan ternyata hal-hal seperti itu, ketika kita mengungkapkan hal yang tidak pas, yang mengucilkan seseorang, itu sedang kita menyakiti seseorang. Kemudian yang berikut, berbicara tentang digital atau cyber, maka ada banyak ungkapan kata melakukan perundungan melalui media digital seperti kita ngirim pesan, kemudian kita ngirim pesan ancaman, menyebarkan gosip, atau gambar memalukan, atau meniru identitas seseorang di media sosial. Nah, ini terjadi. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, dan ini ternyata bukan hanya terjadi di dalam lingkungan orang-orang yang tidak percaya, tetapi justru ini juga masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang percaya atau kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau dalam posisi begini, wah, ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak seharusnya ada, tapi dalam realita selalu ada. Nah, mari kita bercermin diri, kita ada dalam posisi bagian mana? Atau dalam posisi apakah kita punya perkataan yang seringkali menyakitkan orang lain? Itu menjadi bara di dalam kehidupan seseorang atau membuat orang bisa panas, bisa membuat orang marah dan segala macam. Nah, dampak dari perkataan-perkataan yang menyakitkan itu ternyata sangat-sangat jelas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara psikologis ya, maka biasanya orang-orang yang mengalami hal itu selalu merasa rendah diri, kemudian dia cemas, depresi, stres, dan sulit percaya diri. Kalau kita melihat saat ini ya, ada begitu banyak anak muda hanya karena putus pacar bisa bunuh diri.
Ada juga anak muda, karena contoh kemarin kasus yang terjadi seorang mahasiswa kedokteran kok bisa bunuh diri. Kalau dilihat dari beberapa faktor, ada yang mengatakan karena memang sering dibully, karena selalu menerima perkataan yang menyakitkan, sehingga mengakibatkan dia bunuh diri. Kemudian hal yang lain juga, bagaimana orang yang berpacaran karena putus, akhirnya melakukan hal yang salah, menghabisi dirinya sendiri. Dan itu kita nggak bisa pungkiri, dan hal itu kita juga nggak bisa melawannya, karena kita nggak bisa mengatur kehidupan orang lain. Dan ini juga masuk di dalam kehidupan keluarga. Banyak mengalami seperti itu. Dampak perkataan yang menyakitkan, akhirnya suami bisa bunuh istri. Istri bisa bunuh suami. Itu terjadi. Dan kalau kita melihat dari dari media saat ini, lingkungan orang percaya pun masuk dalam bagian ini. Yang berikut, kita juga bisa melihat dampak kedua, yaitu sosial. Mereka jadi kesepian, dijauhi, dan terisolasi dari teman-teman. Seringkali kan kita melihat orang-orang yang sebagai contoh, kita bukan hanya kita hal yang baik ketika kita menegur seseorang, tetapi ketika kita menghakimi, justru akan membuat seseorang itu menjadi berbeda. Seringkali juga kita sebagai suami, sebagai istri, saat tertentu kalau mungkin kita udah terlalu keras bicara, akhirnya entah suami entah istri, kita bisa berdiam diri, kita bisa keluar, kita bisa pergi. Itu hal-hal yang seringkali terjadi, apalagi di kalangan kita sebagai orang-orang dewasa muda yang masih dalam taraf pencarian pasangan, kemudian yang sedang berjuang untuk menemukan pribadi-pribadi yang tepat untuk mendampinginya. Seringkali dampak-dampak perkataan yang kita ucapkan, walaupun kadang di dalam bentuk candaan, itu sebenarnya memiliki pengaruh yang tidak baik bagi orang-orang tersebut. Sekarang kita juga melihat ketika bicara tentang kata sebagai obat. Waktu kita melihat bagian ini, maka kata sebagai obat itu seperti apa? Sekarang kan ada banyak, kalau kita nonton TV, ada banyak orang memuji pasangannya. Ada banyak orang memuji pacarnya atau memuji temannya. Tetapi di sisi yang lain, ketika berbicara tentang sebagai obat, maka perkataan yang keluar dari mulut kita itu menyenangkan orang yang ada di depan kita, atau orang yang ada di sekitar kita, orang yang bersama dengan kita. Kemudian bagaimana juga kita mengungkapkan sebuah pujian. Kadang kan ada pujian munafik kan, ih kamu baik, ih kamu cantik, ih kamu ganteng. Papa baik deh, mumpung dompetnya sekarang udah kosong, papa baik deh, bagi dong. Nah itu bisa juga terjadi. Kalau yang pacaran ya paling masih kadang masih malu-malu ketika mengungkapkan. Nah, pujian yang tulus itu kalau tampil hanya dalam kemunafikan, itu bukan berbicara tentang pujian yang tulus, tapi pujian yang tulus itu adalah lahir dari sikap positif seseorang memandang siapa pasangan dia. Ketika melihat ada yang kurang dari pasangannya, dia tidak akan serta-merta mengungkapkan kata-kata yang justru menjatuhkan pasangannya. Tetapi justru dia saat-saat tertentu dia mengungkapkan kata-kata yang lebih membangun. Kata-kata yang lebih membuat pasangan itu lebih tetap istilahnya terjaga, tetap bersemangat. Enggak mengungkapkan, tuh kan kamu sudah dikasih tahu nggak mau dengar, nggak juga seperti itu. Kata-kata membangun adalah mengingatkan, mungkin memang dalam posisi yang salah, tetapi ketika pasangan mengingatkan, justru oh iya, menjadi semangat lagi. Kemudian ketika baru mengungkapkan ungkapan kata yang lemah lembut, iya ya, kata yang lemah lembut artinya berbicara tentang bagaimana dia mengungkapkan perkataan yang tepat pada waktunya. Kadang dia pingin lagi mau marah, tetapi dia melihat situasi dia nggak bisa marah, akhirnya dia nggak jadi marah, sehingga satu waktu kemudian atau sejam kemudian baru dia bisa mengungkapkan kata-kata yang tepat. Karena dalam keadaan yang baik. Maka hal ini akan begitu membuat seseorang, baik pasangan kita, mau istri kita, mau suami kita, maka akan membangun sebuah relasi yang baik di dalam perkataan itu sendiri. Ada yang menyenangkan di sana. Pujian yang tulus itu akan membuat kita bahagia.
Dan ketika kita diingatkan, kita ditegur dengan cara yang tepat, kita justru jadi sadar, oh iya ya, aku mungkin memang salah, tapi aku harus lebih baik lagi. Itu adalah hal yang seringkali terjadi. Nah, sekarang kita bisa melihat, kalau dikatakan perkataan itu sebagai obat, maka itu sesuatu yang menyenangkan. Dalam satu artikel dia menuliskan seperti menciptakan hubungan yang lebih baik dalam keluarga, lingkungan kerja, dan pertemanan. Iya ya, kalau kita mengeluarkan kata-kata yang bersifat bara atau menyakitkan, sudah pasti relasi nggak akan terbangun dengan baik. Tetapi ketika perkataan sebagai obat, maka itu menciptakan relasi yang baik di dalam kehidupan suami istri, di dalam kehidupan pertemanan, di dalam kehidupan kita bekerja. Dan itu selalu terjadi di kehidupan kita hari lepas hari. Maka kita bisa tahu, hari ini kita lagi baik, hari ini kita lagi tidak baik, kita bisa tahu dan orang lain pun bisa mengetahuinya. Karena dampaknya itu akan selalu ada. Kemudian memberikan rasa sukacita dan ketenangan. Sorry ya, memberikan rasa sukacita dan ketenangan bagi orang lain. Artinya apa? Seseorang ketika dia menyampaikan apa yang harus dia sampaikan dengan perkataan yang membangun, dengan perkataan yang tidak menghakimi, maka itu menjadi satu apa? Satu sukacita bagi seseorang. Iya ya, saya bersyukur punya pasangan seperti dirimu. Saya bersyukur saya bergaul dengan engkau, sehingga engkau tidak melakukan hal yang menyakitkan. Kemudian membantu menyembuhkan luka batin atau kesulitan yang sedang dihadapi seseorang. Iya ya, kadang kita nggak harus kita istilahnya teriak-teriak. Kadang orang ketika menyampaikan sesuatu, kadang dia hanya butuh didengar. Nggak perlu kita mengungkapkan sesuatu. Dia hanya butuh didengar dan akhirnya apa? Oh iya ya, kalimat demi kalimat yang diungkapkan dengan tata bahasa yang baik, dengan dari cara berpikir yang baik, dengan hati yang takut akan Tuhan, itu menolong seseorang. Makanya kalau di dalam dunia konseling kita juga kan sering berhadapan dengan seperti itu. Udah sakit hati dengan keluarga, sudah sakit hati dengan pasangannya. Tetapi bagaimana ketika kita berbicara, dia sendiri tersadar, dia sendiri bahkan mengeluarkan air mata. Iya ya, saya juga ternyata mungkin punya kesalahan. Nah, itu hal-hal yang harus terus dibangun. Karena perkataan sebagai obat itu akan menolong seseorang untuk bersikap lebih tepat. Kemudian menjadi cerminan hati yang dipenuhi kasih dan kebaikan. Iya, karena kita tidak menghakimi orang itu. Dan orang itu juga melihat kita justru menjadi teman, menjadi sahabat ketika kita berbicara. Maka hal seperti ini harusnya menjadi semangat kita ketika kita melihat secara umum itu sudah terjadi. Sekarang kita melihat dari sisi kebenaran. Seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Dari sisi kebenaran firman Tuhan jelas sekali Amsal 16:20, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Waktu kita bicara perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, saya tiba-tiba coba mencari apa sebenarnya manfaat dari sarang madu itu sendiri. Maka dari sekian ini, pertama bicara mencegah kerusakan sel-sel tubuh, mencegah infeksi jamur dan bakteri, menjaga kesehatan jantung, melindungi liver, mengontrol kadar gula darah. Waktu saya membaca ini, maka saya menyimpulkan, iya ya, ketika Alkitab mengatakan bahwa perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, maka ada begitu banyak pribadi yang akan tertolong dengan setiap perkataan-perkataan kita yang membangun orang itu. Ada begitu banyak pribadi-pribadi yang berada mungkin dalam situasi-situasi yang sulit. Tapi ketika kita menyampaikan kalimat dengan cara yang tepat, maka itu akan menolong pribadi itu bisa tegar kembali. Dia bisa semangat kembali. Ada baru-baru ini saya juga diperhadapkan dengan seseorang yang dia mau menang sendiri. Sulit sekali untuk diarahkan. Tetapi pada satu titik kadang ketika berbicara dengan cara yang tepat, hanya dia bisa terdiam. Dia juga bisa tersadar. Iya ya, maka ketika Alkitab mengatakan bahwa perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, sebenarnya
waktu kita mengucapkan kata demi kata, entah kita contoh kita sebagai anak muda dalam pergaulan kita ya, dengan pasangan kita, waktu kita mengucapkan kata-kata yang baik, itu dengan sendirinya akan mengubah cara pandang juga dari pasangan kita. Ketika kita mengungkapkan hal-hal yang membuat dia tersadar diri, oh iya ya, ada banyak hal yang terobati di dalam diri. Mungkin dia kecewa dengan orang tuanya, mungkin dia kecewa dengan kampus, mungkin dia kecewa dengan pergaulannya, mungkin dia juga kecewa dengan dirinya sendiri. Tetapi ungkapan kebenaran firman Tuhan sangat menolong ketika kita sebagai orang Kristen mampu untuk mengungkapkan, menyampaikan perkataan baik itu dalam bentuk tulisan kita, entah kita SMS seseorang, kita menyampaikan sesuatu dengan ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu sudah menolong orang itu. Ketika kita memakai media sosial kita, bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang indah di sana. Kemudian bagaimana juga ketika kita berbicara dengan siapa saja. Biarlah perkataan kita itu menjadi obat, biarlah perkataan kita itu menyenangkan, biarlah perkataan kita itu menjadi obat bagi tulang-tulang. Bahkan ketika kita ngomong, mungkin kita marah, mungkin kita mengungkapkan dengan cara yang bisa dikatakan kasar. Tetapi ketika kita mengungkapkan dengan cara yang keras, tetapi dengan sebuah tujuan untuk memperbaiki diri, dia juga bisa mungkin menerimanya. Kalau mungkin dia nggak bisa menerima, maka kita jangan sampai menghakimi. Biasanya orang sulit menerima karena dia sampai menghakimi orang itu. Itu sering terjadi, termasuk dalam kehidupan keluarga. Kemudian juga perkataan yang dikatakan manfaatnya seperti sarang madu, itu akan menolong pribadi kita, keluarga kita, pergaulan kita untuk lebih baik. Kemudian firman Tuhan juga menyampaikan demikian. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dalam terjemahan yang lain dari Alkitab dikatakan, bicara tuh hati-hati, amankan diri kita. Bicara sembarangan, celakalah diri kita. Waktu saya membaca ini, iya ya, ada begitu banyak kasus yang terjadi saat ini. Ternyata orang itu awalnya tidak punya maksud jahat pada seseorang. Tetapi ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang tidak pantas, secara khusus ada baru-baru ini juga saya membaca artikel bagaimana ketika maklumlah orang yang masih pacaran, hanya masalah di telepon nggak diangkat, hanya masalah di telepon nggak dipedulikan karena sebuah kesibukan, itu ketika bertemu, wah itu bisa dengan mudah dia memaki-maki pasangannya, dan sampai akhirnya orang yang memaki itu justru malah mendapatkan akibatnya dari pasangannya sendiri. Artinya apa? Kalau kita nggak mampu menjaga mulut ketika kita berbicara, itu bahaya nyawa kita. Itu sangat berbahaya. Maka berbicara hati-hati itu dikatakan aman diri kita. Sudah berhati-hati aja kadang nggak aman, kadang terjadi, apalagi enggak. Maka bicara sembarangan, celaka diri. Nah, di sini juga kita bisa belajar ya, ketika berbicara tentang kata, apa bicara sembarangan, bicara enggak apa melihat situasi, enggak melihat kondisi, kita suka-sukanya berbicara, semaunya kita berbicara tanpa melihat kita sedang berhadapan dengan siapa. Kadang itu menjadi bumerang bagi kita. Kadang itu menyerang kembali diri kita. Nah, itu Alkitab sudah sampaikan. Maka yang paling penting adalah siapapun kita, dengan siapapun kita berbicara, kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Karena itu akan menolong diri kita sendiri dan juga akan menolong orang yang sedang berbicara dengan kita. Jadi dari sini kita semakin berhati-hati di dalam menggunakan kata demi kata. Bagian berikut kita bisa belajar yang terjadi dari Ayub. Ayub dalam ungkapannya di Ayub 19 ayat 2 dia mengatakan seperti ini. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Artinya di sini dikatakan betapa menyakitkan
Bahkannya ketika orang-orang yang terdekat dengan dia mengungkapkan kalimat demi kalimat yang sangat-sangat tidak bisa dia terima. Jadi waktu saya membaca bagian ini, di sisi lain Ayub mengeluh kepada Tuhan karena dia mengalami penderitaan. Tetapi di sisi yang lain dia juga mengungkapkan kepada teman-temannya, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Artinya apa? Orang-orang yang paling dekat dengan dia ketika menyampaikan sesuatu yang tidak tepat, yang tidak seperti yang Tuhan sedang lakukan kepada Ayub, mereka mengambil kesimpulan, keputusan menyampaikan hal-hal yang salah. Emang kalimat apa yang mereka sampaikan pada Ayub sampai Ayub mengungkapkan kalimat yang begitu menyakitkan di dalam dirinya? Kita bisa melihat bersama-sama bagaimana tuduhan dari sahabat-sahabat Ayub. Kalau kita membaca mulai pasal 19 kitab Ayub sampai pasal yang ke-22, maka kita menemukan temannya mengatakan begini, sahabatnya yang awalnya datang berdoa bagi dia, yang awalnya datang bersama dengan dia, yang awalnya datang mau menyatukan hati, memberi semangat kepada Ayub, tetapi di bagian-bagian ini dia mengatakan, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Bukankah kesalahanmu besar? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Perhatikan baik-baik. Seorang sahabat yang bersama dengan dia, yang saling mengerti, yang mengenal dia, sampai menyimpulkan bahwa Ayub telah melakukan kejahatan besar, kesalahan yang tidak berkesudahan. Apa saja yang dia lakukan? Kata sahabat Ayub, karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Maka dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya kalimat demi kalimat, perkataan demi perkataan meremukkan hati seorang Ayub yang dikatakan Alkitab pribadi yang saleh. Dia mengeluh, sempat mengeluh kepada Tuhan. Tapi sampai pada satu titik akhirnya dia mengeluh, kenapa engkau teman-temanku justru mengeluarkan kata-kata seperti ini, menyimpulkan seperti ini. Memang kalau kita pelajari secara latar belakang, maka kita menemukan semua ungkapan penghinaan mereka terhadap Ayub, semua ungkapan kejahatan mereka terhadap Ayub, lagi mau menunjukkan mereka punya kepercayaan bahwa orang yang menderita itu karena melakukan dosa. Orang yang menderita itu karena melakukan kesalahan. Orang yang dibuat menderita itu karena mereka sedang berbuat kejahatan, kesalahan yang tidak ada habis-habisnya. Mereka menyimpulkan kesimpulan yang salah. Padahal yang dialami oleh Ayub itu adalah proses dan cara Tuhan untuk menguji Ayub. Itu terjadi. Sekarang bagaimana juga dengan kehidupan kita? Seringkali kadang kita diperhadapkan di dalam kehidupan keluarga. Seperti apa kita sesama pasangan ketika berbicara dengan suami kita, dengan istri kita. Bagaimana kita berkomunikasi? Saat-saat tertentu mungkin kita istilahnya dalam keadaan tidak baik. Tapi bagaimana kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang tepat? Jangan sampai kita menyimpulkan sesuatu yang salah yang seperti dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Kemudian kalau tadi dari sahabat Ayub, kita belajar juga dari pasangan ibu dan om Ayub. Soalnya Ayub istrinya kita nggak ketemu, jadi ibu Ayub aja ya, ibu dan om Ayub. Maka dalam bagian ini kita belajar dari kalimat yang diungkapkan oleh istrinya, kutukilah alamu dan matilah. Jadi kita melihat ya, Ayub dalam keadaan menderita,
bukannya dia datang istilahnya memberi semangat, bukannya dia datang mengobati, bukannya dia datang menolong, tetapi keadaan, situasi, dan kondisi yang mungkin dia tidak bisa terima saat itu, sekalipun Ayub bisa menerima, maka dia mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Ini adalah ungkapan yang begitu menyakitkan hati Ayub. Ketika istrinya sendiri mengungkapkan hal yang begitu menyakitkan kepada suaminya untuk disampaikan kepada Tuhan. Dan Ayub pun membalasnya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Waduh, coba kita ya suami istri kalau bisa, dasar kau bisa ngomong seperti ini, wah ngeri banget ya. Kalau kita istilahnya lagi marah, nggak mungkin sampai kata-kata yang seperti ini. Dasar kamu perempuan gila, menyesal gua menikah sama, wah bisa. Wah itu sangat berbahaya. Dasar kamu suami nggak bertanggung jawab, udah tahu-tahu hidupmu seperti ini masih aja kau ikuti Tuhanmu. Nah, itu bisa saja terjadi. Dan memang justru sudah terjadi. Kejadian pada Ayub di masa kini pun terjadi juga. Makanya contoh ada begitu juga banyak anak muda yang kadang lebih melihat kepada apa yang menjadi maunya, bukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Lebih berusaha untuk melihat kepuasannya daripada melihat apa sebenarnya yang Tuhan sedang proses dalam kehidupan pribadinya. Maka dari sini kita bisa belajar dari Ibu dan Om Ayub ini. Iya ya, Ayub yang saleh mampu mengeluarkan perkataan yang begitu keras kepada istrinya yang bersama-sama dengan dia, bertahun-tahun bersama dengan dia, melahirkan anak-anaknya. Tetapi ada pada satu kondisi, ada pada satu posisi, bisa mengalami hal seperti ini. Itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kemudian, dari sini juga kita bisa melihat ya, Amsal mengingatkan kembali. Jadi ini Amsal 11 ayat 9 dari beberapa terjemahan. Yang pertama, di situ dengan mulut dikatakan, dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Tetapi orang yang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Kemudian ayat yang sama, percakapan orang jahat itu membinasakan. Kemudian yang berikutnya, perkataan orang munafik itu menghancurkan sesamanya. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Ketika Salomo sebagai raja yang hebat, sebagai raja yang berhikmat, yang mengetahui banyak hal, dia mengungkapkan hal yang luar biasa. Melalui perkataan seseorang itu bisa membinasakan sesama. Makanya kalau kita melihat ketika seseorang dihina, ketika seseorang terus dihina dan dianggap nggak berarti, itu seringkali terjadi akhirnya dia apa? Dia lari. Kalau di dalam kehidupan kekristenan kadang dia meninggalkan gereja. Sampai dia bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena perkataan. Perkataan bisa membinasakan sesama. Ada gara-gara perkataan akhirnya dia bisa bunuh diri. Entah itu dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan sebagai anak muda, itu terjadi. Maka dari sini ketika dikatakan membinasakan sesama, membinasakan, menghancurkan sesama, maka perkataan kita sebagai orang percaya, kita harus semakin hati-hati. Bertanggung jawab dengan setiap kata yang keluar. Karena apa? Kalau sampai kita salah atau menjadi bara, ingat ya, bukan hanya membinasakan diri kita sendiri, bukan hanya membuat kita menjadi menghancurkan diri kita, tetapi kita juga akan menghancurkan banyak orang di sekitar kita. Hanya karena perkataan. Seorang raja yang hebat, yang punya hikmat yang luar biasa, mengingatkan, hati-hati dengan perkataan. Hal yang berikut kita juga bisa melihat Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Hati-hati kita yang suka gosip ya, yang suka bercerita yang nggak benar, yang suka jual-jual orang, yang suka bermunafik ria dengan perkataan kita. Kita harus hati-hati. Kenapa? Alkitab menyuruh kita supaya memelihara mulut
dan lidah kita. Dalam Alkitab bicara mulut, bicara lidah itu sebenarnya sama. Jadi mau mengungkapkan kata yang keluar itu, kita harus mampu memelihara mulut kita ini supaya apa? Jangan sampai karena mulut kita, karena perkataan kita, hanya apa? Kita sendiri yang mengalami kesukaran. Kita sendiri yang mengalami kesulitan. Kita sendiri yang akhirnya berada di belakang. Amsal 15 ayat 1 juga diberikan gambaran seperti ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang keras membangkitkan marah. Maka dari sini kita juga melihat Alkitab mengatakan bahwa perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu. Sekarang dikatakan lagi, maka kita harus menjaga setiap perkataan kita, kita harus menjaga mulut kita, supaya kita tidak mengalami kesukaran dalam kehidupan kita. Nah sekarang dalam memberi jawaban pun, dalam memberikan jawaban pun kepada orang lain ketika dalam diskusi, dalam pembicaraan, atau ketika orang, contoh ya, kalau orang lagi marah, biasa kita akan balas dengan marah. Ketika kita lagi emosi, kita banyak berbicara, orang yang mendengar bisa juga membalas hal yang sama. Tapi Alkitab mengajarkan supaya apa? Memberikan satu jawaban yang lemah lembut itu akan meredakan kemarahan orang, kegeraman orang yang sedang berbicara kepada kita. Kemudian juga dia mengatakan bahwa kalau kita mengungkapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang bersifat istilahnya menyakitkan, perkataannya maka akan membangkitkan amarah, membangkitkan marah seseorang. Dan yang rugi adalah kita. Hanya karena menjawab, kita yang merugi. Hanya karena salah memilih kata, akhirnya kita yang dirugikan. Karena itulah dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan, iya ya, betapa tidak mudahnya menjaga mulut kita. Betapa tidak mudahnya menjaga perkataan kita. Maka dari malam hari ini, kita sebagai pasangan muda, kita sebagai orang yang mungkin masih berpacaran, yang sedang mencari pasangan hidup, bahkan kita sebagai orang-orang tua yang sudah membangun kehidupan keluarga, kita harus ingat. Pertama, kita menjaga perkataan kita. Karena Alkitab sudah disampaikan, perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu. Perkataan yang menyenangkan itu seperti obat yang akan mengobati orang lain. Bukan mengobati diri kita aja, tapi akan mengobati orang lain. Maka yang paling penting sebagai orang yang percaya, kita harus berjuang untuk menjaga perkataan. Sorry, saya minum dulu ya. Dan perjuangan ini bukan perjuangan yang sederhana. Ketika menjaga perkataan, itu adalah perjuangan seumur hidup kita. Jangan sampai perkataan kita justru membawa pada kesukaran diri sendiri. Hal yang kedua, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Maksudnya apa? Iya, seringkali kan kita sulit untuk menggunakan kata-kata, memilih kata-kata yang baik untuk berbicara kepada teman yang berada dalam situasi yang tidak baik. Mungkin baru putus pacar, mungkin dalam kehidupan keluarga yang lagi panas-panasnya seperti Irak dan Iran dulu, atau seperti saat ini berada kayak zona perang. Nah itu kita harus menjaga supaya apa? Waktu kita menyampaikan perkataan yang baik, itu akan menolong dia, membuat dia bergairah lagi. Contoh kan kalau orang udah putus pacar, kalau kita salah bicara, walah malah dia mengakhiri hidupnya. Kemudian juga ketika dalam kehidupan keluarga, karena situasinya lagi panas-panas, kita salah memakai kata untuk mengingatkan, menegur, atau menasehati. Itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang itu sehingga tidak mau bertemu dengan kita. Itu juga kita harus jaga, karena itu adalah hal yang penting. Dan yang ketiga yang menjadi pelajaran, pengajaran buat kita, ya, perkataan bisa menjadi obat, tapi juga bisa menyakitkan atau bisa menjadi bara. Maka kita ada selalu di dalam dua sisi. Lebih banyak mana kita yang kita lakukan? Perkataan kita yang menjadi obat atau justru yang menyakitkan?
Mari kita bercermin diri, melihat pada kebenaran firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus menjalani pelayanannya, kehidupannya, maka dia memberikan nasihat yang begitu penting. Bagaimana mengingatkan supaya jemaat yang ada pada waktu itu menunjukkan sikap supaya mereka jangan menggunakan perkataan yang kotor. Supaya mereka jangan sembarangan berbicara. Jangan ada kata-kata kotor di dalam mulutmu. Jauhilah itu. Karena perkataan-perkataan itu bisa membinasakan diri sendiri dan bisa membinasakan orang lain. Maka buat kita malam hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Perkataan sebagai obat atau perkataan sebagai bara. Ini menjadi hal yang harus kita pikirkan baik-baik dan kita kerjakan bersama-sama. Sebagai ayat penutup dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita bisa melihat bagian ini. Seorang Rasul Paulus mengingatkan, hanya dengan perkataan yang baik, dengan tujuan untuk membangun, itu akan menolong sesama kita. Menolong dia beroleh kasih karunia. Menolong dia untuk hidup benar. Menolong dia untuk percaya pada Tuhan. Menolong dia untuk hidup di dalam gereja yang bertuhankan Kristus dalam hidupnya. Itu hal yang indah. Maka buat kita malam hari ini, pegangan kita apa? Biasanya anak muda senang kan kalau bersama pacarnya. Tapi senangnya sebentar, marahannya lebih banyak. Nah kalau keluarga, biar marah-marahan tetap bersama. Itulah bedanya kalau yang udah berkeluarga. Kalau yang masih pacaran kan, marahan udah pulang ke rumah masing-masing selesai. Tapi kalau kita yang udah menikah, biar marah-marah kadang mungkin lagi kesel lagi itu, tapi ya marah tetapi tetap serumah dan akhirnya tetap baik lagi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi buat kita, mari kita belajar bersama-sama untuk memakai mulut bibir kita untuk menggunakan, menyampaikan kata-kata yang membangun bagi orang lain, sehingga kita boleh bertumbuh bersama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan kita bertanggung jawab dengan setiap kehidupan kita.